aman. Karena kan udah mulai pembicaraan di sini, jadi nggak ngeh di sini Iya. mati kan ya. Tadi ngedrop. ya aku nang kono berarti. Lah iya, makanya kan nggak nyala. ngeh. Udah nggak ada yang ngeh. Ya memang tapi apal kok. 1, 2. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Wida. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Niken pagi ini? Alhamdulillah sehat Wida. Bagaimana Wida kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Pagi ini Bu Niken akan mengadakan sesi coaching ya dengan betul. Bu Suriah ya. Ya. Untuk itu saya di sini nanti sebagai observer akan menanyakan beberapa hal ya Ibu terkait kegiatan coaching yang akan Ibu Niken lakukan. Ya. Yang pertama Bu, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bu Niken lakukan untuk kegiatan coaching pagi ini? Baik Ibu, rubrik yang akan saya gunakan yaitu tentang alur cerita Ibu. Jadi nanti penilaian coaching saya berdasarkan alur cerita yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu yang selanjutnya kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan ini? Pada coaching pagi ini saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Lebih spesifik kepada pengajuan pertanyaan berbobot ya Bu. Lalu indikator ketercapaian dari hal tersebut apa Ibu? Indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi ini jika saya bisa membuat pertanyaan berbobot dari kata-kata kunci yang coaching sampaikan, sehingga saya bisa menggali apa yang menjadi masalah coaching, dan dengan pertanyaan berbobot tersebut saya dapat memberdayakan coaching untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, baik ya. Saya rasa cukup Ibu untuk sebelum ini gitu ya. Silahkan setelah ini Bu Niken bisa mempraktekkan kegiatan coaching dengan Bu Suriah. Terima kasih, tidak saya akan membantu. Ya, Monggo Ibu Silia. Selamat pagi Bu Silia. Selamat pagi Bu Niken. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu Niken juga? Alhamdulillah baik juga Ibu. Pada hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Ibu. Iya. Kira-kira apa nih yang akan kita obrolkan pada kesempatan pagi ini? Nah, untuk hari ini saya ingin ngobrol dengan Bu Niken ya. Akhir-akhir ini saya di kelas saya itu melihat murid-murid saya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu kurang antusias Bu, kurang aktif, dan dalam mengerjakan tugas juga tidak mencapai 50% Bu. Itu yang menjadi masalah saya. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang masalah Ibu terkait murid Ibu yang kurang antusias dan juga kurang antusias dalam mengerjakan tugas. Iya Bu. Kemudian apa nih yang Ibu harapkan setelah obrolan ini nanti selesai? Apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan setelah obrolan sudah selesai saya mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi tadi Bu. Seperti itu. Jadi Bu sudah berharap nanti setelah coaching ini Ibu mendapatkan solusi. Iya. Semoga nanti kita mendapatkan solusi. Amin, amin. Sebelumnya saya ingin tanyakan Bu, tadi Ibu menyampaikan bahwa anak-anak Ibu di sekolah itu antusiasnya kurang seperti Iya. itu ya Bu. Bisa digambarkan antusias kurang itu yang seperti apa? Ya, antusiasnya kurang anak-anak saya itu di sekolah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu kurang semangat Bu, dan juga pokoknya kurang aktif dalam mengerjakan tugas, juga tidak pernah selesai semuanya satu kelas mengerjakan seperti itu Bu. Setelah saya koreksi ya mengerjakan mengumpulkan, tapi jawabannya itu belum sesuai dengan yang saya harapkan. Yang sesuai paling berkisar 50% Bu. Seperti itu. Jadi itu yang sangat, bagaimana caranya itu saya harus mengatasinya. Jadi tadi Ibu sudah gambarkan bagaimana rendahnya antusiasme. Iya. Kemudian jika direntangkan Ibu dari level 1 sampai 10, di mana level 1 itu anak yang benar-benar tidak antusias, kemudian di level 10 itu yang antusias tinggi. Ada pada level berapa keadaan murid-murid Ibu sekarang? Nah, kalau menurut saya, murid-murid saya sekarang berada di
level 5 Bu. Pada level 5 Aktifannya, ya. iya. Berarti cukup rendah ya. Bu. Iya, karena melihat dari hasil Hmm. tugas dan keaktifan di kelas seperti itu Oke, Bu. jadi keadaan sekarang anak-anak masih pada level 5 dan pada level berapa Ibu ingin meningkatkan antusias anak-anak tersebut? Ya, saya berharap dengan kegiatan ini nanti saya dapat mengatasi masalahnya, setidaknya anak-anak saya itu bisa meningkat di level 9 Bu, keaktifan belajarnya. Luar biasa ya. Level 9 itu Iya. lumayan tinggi ya Bu. Iya. Ya. Kemudian yang saya tanyakan nih, tadi Ibu menyampaikan bahwa anak-anak kurang antusias, bosan mungkin dan mengumpulkannya tugas juga tidak sepenuhnya ya. Kira-kira apa nih yang dapat membuat anak-anak itu kembali antusias? Peluang apa yang bisa Ibu lakukan? Kalau menurut saya mungkin dapat melakukan apa ya Bu ya, melakukan apa ya, melengkapi sumber belajar saya yang lebih bervariasi Bu. Mungkin sumber belajarnya tidak hanya menggunakan buku referensi ya Bu ya, selama ini kan saya masih menggunakan buku referensi saja, mungkin kurang mengembangkan sumber belajarnya. Nah di sini yang dapat saya lakukan itu menggunakan sumber belajar dari YouTube atau mungkin TikTok, Instagram, ya sebagaimana kalau TikTok kan di anak-anak kan sekarang lagi ngetren ya Bu ya, sehingga itu bisa menarik perhatian murid-murid saya sehingga dapat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, saya juga setuju itu Bu, jika menggunakan TikTok apalagi sekarang lagi tren Iya. ya Bu, jadi anak-anak sangat antusias. Kemudian tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu masih menggunakan sumber belajar yang terbatas. Iya. Bisa dijelaskan Ibu selama ini menggunakan sumber belajar apa nggih? Selama ini saya hanya menggunakan buku referensi saja dari sekolah, mungkin juga sesekali ke perpustakaan. Mungkin karena perkembangan zaman ya Bu, anak-anak mungkin jenuh dengan hanya buku-buku, saya kurang memvariasi kegiatannya, jadi itu mungkin yang membuat anak-anak saya kurang antusias dalam pembelajaran. Jadi menurut Bu Zulia, penggunaan sumber yang terbatas itu Iya. mempengaruhi ya Bu? Iya, menurut saya itu. Kemudian ada lagi Bu yang bisa meningkatkan anak antusias dalam mengerjakan tugas mungkin? Ada lagi yang bisa Ibu lakukan? Ya, yang bisa saya lakukan mungkin selain menambah sumber belajar, itu saya yang akan dilakukan yaitu membuat pembelajaran yang menarik untuk anak-anakku. Di situ mungkin pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid-murid saya sesuai dengan gaya belajarnya Bu. Jadi untuk terkait masalah yang mengerjakan tugas itu Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Ya. Menarik anak ya yang Iya. sesuai minat bakatnya. Ya, sangat setuju karena itu sesuai dengan kurikulum kita sekarang ya, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ya Ibu. Oke. Selanjutnya nih, tadi yang rencana Ibu sudah sampaikan, kira-kira indikator ketercapaiannya itu bagaimana Bu? Bagaimana Ibu bisa menyatakan bahwa rencana Ibu itu sudah berhasil seperti itu? Apa indikatornya? Kalau dari rencana saya kan tadi menambah sumber belajar yang bervariasi dan menarik. Yang kedua yaitu membuat RPP atau pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat atau berdiferensiasi ya Bu ya. Memperhatikan gaya belajar murid-murid saya, kan murid-murid ada yang gaya belajarnya audiovisual, visual atau kinestetik. Nah untuk melihat keberhasilannya itu nanti saya melihat dari antusias siswa saya atau murid saya di kelas apakah meningkat, dan juga dari tugas yang saya berikan apakah anak-anak itu dapat mengerjakan dengan baik dan semuanya bisa mengerjakan Bu. Tapi sebelumnya juga itu saya memperhatikan tugasnya, saya juga berusaha untuk mengurangi supaya tidak terlalu banyak, jadi tidak membebani murid-murid saya. Oh iya, jadi menurut Ibu juga Ibu perlu mengurangi tugas ya. Iya. Jadi Ibu mengurangi tugas agar anak-anak juga tidak terlalu berat ya. Iya. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa indikatornya bahwa nanti itu tercapai jika anak-anak sudah antusias dan dapat mengerjakan tugas dengan baik, kemudian lebih dari 50% ya. Amin. Kemudian nih atas rencana Ibu ini, komitmen apa yang dapat Ibu laksanakan? Ya, yang dapat saya laksanakan komitmen saya yaitu saya akan membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat belajar murid-murid saya Bu dalam waktu dekat, dan saya menambahkan sumber belajarnya itu lebih banyak lagi, itu dari YouTube, TikTok atau Instagram, memanfaatkan sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu.
Jadi komitmen ibu akan selalu melaksanakan pembelajaran yang Berdiferensiasi. berdiferensiasi dan menggunakan berbagai sumber ya. Iya. Kemudian ini kan ibu sudah punya komitmen nih. Iya. Kira-kira siapa nih yang dapat membantu ibu menjaga komitmen ibu ini di sekolah? Oh, iya. Jadi harus ada yang membantu saya. Iya, dalam kadang kan menjalankan lupa bu. komitmen ya. Iya. Iya. Kalau saya dalam menjalankan komitmen saya, karena ini merupakan tugas di sekolah, yang terutama itu saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah selaku manajer dan rekan-rekan sejawat saya bu di sekolah, supaya bisa mengingatkan dan saling berbagi informasi, berbagi ilmu dalam meningkatkan antusias siswa dalam belajar dan meningkatkan siswa dalam mengerjakan tugas itu bisa maksimal. Jadi ibu akan meminta bantuan dari kepala sekolah dan rekan sejawat ya. Iya. Untuk bantuan dari kepala sekolah sendiri itu dalam bentuk apa? Atau Kalau dari kepala sekolah yang saya harapkan itu dalam bentuk dukungan bu, dukungan, terus mungkin supervisi, melakukan observasi kepada rekan sejawat itu saya minta diobservasi pada saat saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi bu. Jadi saya harap itu dari kepala sekolah dan rekan sejawat tadi dalam menyupervisi dan mengobservasi saya itu ada hal-hal apa yang harus saya perbaiki lagi atau tingkatkan lagi bu, gitu betul komitmen saya. sekali ya bu, itu sangat bermanfaat ya kegiatan Amin. supervisi Amin, dan amin. observasi itu untuk menjaga komitmen ibu terutama dalam mencapai tujuan. Baik sekali ibu. Kemudian nih setelah ini rencana nyata apa yang akan dilaksanakan oleh ibu Silia dalam waktu dekat setelah coaching ini? Dalam waktu dekat Ya, apa nah, yang ini bisa saya dilakukan? akan secepatnya membuat yang paling utama, berarti saya akan membuat RPP-nya dulu bu. RPP berdiferensiasi tadi yang memperhatikan bakat dan minat murid-murid saya itu. Baik, setelah ini ibu langsung buat RPP ya? Iya. Ya, semoga apa yang direncanakan berhasil. Oke. Amin. Sudah ngobrol lumayan panjang ini ya bu. Iya, Oke. alhamdulillah. Kira-kira apa nih yang udah ibu dapatkan dari obrolan kita? Iya, Dari tadi sangat sampai luar biasa sekarang, ya? ibu, mengalir dengan sendirinya kok. Jadi saya itu lebih lega dan merasa terinspirasi untuk bisa mewujudkan mengatasi masalah saya yang terkait dengan murid-murid saya yang kurang antusias dalam pembelajaran. Itu saya menemukan solusi bu. Semoga saya bisa menjalankannya dengan baik. Luar biasa. Terima kasih ibu. Ya, sama-sama bu. Terima kasih juga. Saya juga sangat terima kasih kepada Bu Silia sudah mau menyampaikan ibaratnya mau ngobrol lah dengan saya dan alhamdulillah dapat bermanfaat. Semoga ibu bisa menjadi guru yang bisa memberdayakan murid, Amin. mengantarkan murid, meningkatkan antusias murid dan mencapai kesuksesan. Iya, terima kasih sekali ibu. Saya mohon pamit ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Niken kegiatannya sudah berlangsung. Ya, alhamdulillah Iya. bisa. Dari pengamatan saya Bu Niken luar biasa sekali, coachingnya mengalir begitu ya, mengena begitu dengan coach begitu ya. Selanjutnya ini ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi kembali gitu ya. Apa yang sudah Bu Niken lakukan tadi pada saat kegiatan coaching, indikator atau rubriknya terwujud atau tidak Ibu? Terima kasih Bu Ida. Tadi yang saya rasa indikatornya rubrik saya yang saya sampaikan tadi di awal itu sudah saya laksanakan ya, terutama tadi di bagian tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya laksanakan seluruhnya. Kemudian juga saya merasa tadi saya sudah mendapatkan kata-kata kunci dari coach sehingga saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali apa masalah coach dan memberdayakan coach untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Ya, ya betul, luar biasa. Ya, yang saya lihat tadi Bu Niken juga sudah betul alur tirta sudah begitu ya. Kemudian hadir sepenuhnya menyimak begitu ya apa yang disampaikan coach, betul tadi menemukan kata kunci sehingga dari kata kunci itu coach bisa menemukan solusinya begitu ya atas problem yang dia hadapi begitu. Selanjutnya ke depannya Ibu kalau ada akan ada kegiatan coaching kembali, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih mendalam? Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan jika ada kesempatan coaching lagi yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif itu karena di pikiran saya itu masih ada saja melabeli seseorang ketika orang menyampaikan sesuatu padahal itu kan tidak boleh dilakukan. Sebenarnya kita harus benar-benar
mengidentifikasi apa yang sedang dirasakan atau dialami oleh Koji sehingga kita dapat memberdayakannya seperti itu. Baik, oke, tentang pendengar aktif begitu ya Bu. Iya. Semoga ya Bu pada kesempatan lain waktu lagi saya bisa mendampingi kembali untuk observasinya. Saya bisa melihat pengembangan, aspek pengembangan yang tadi Bu Niken harapkan, dan semoga itu bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu. Sukses untuk Bu Niken. Terima kasih. Ya, selamat siang Ibu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.